Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selama beberapa minggu saya telah menjelaskan mengenai kata Bapak, panggilan Bapak. Sekarang kita melihat kata kami, Bapak kami yang di surga. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Bapak adalah Bapak semua orang percaya secara komunitas. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan doa, maksud saya Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa Bapa kami dengan kata Bapak saja, tapi Bapak kami. Ada pesan di balik pernyataan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Bapak ini bukan milik sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang berhak mengklaim bahwa Bapak adalah milik perorangan atau kelompok tertentu. Bapak adalah milik semua orang percaya. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya mengakui adanya kebersamaan sebagai keluarga Allah. Kebersamaan sebagai anak-anak dari Allah yang menjadi Bapa kita. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita juga kalimat-kalimat yang memuat kata kami. Berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami, seterusnya kami, dan janganlah membawa kami, tetapi lepaskan kami. Kata kami dalam doa Bapa kami mengisyaratkan bahwa orang percaya selain satu komunitas dari keluarga kerajaan Allah, orang percaya juga memiliki pergumulan yang sama dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus dan memang harus senantiasa bersama-sama. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, Petrus menunjukkan adanya musuh, yaitu iblis yang diidentifikasi seperti singa yang mengaum, saudaraku. Kita memiliki pergumulan yang sama. Beberapa kali saya kemukakan dalam pertemuan-pertemuan, biasanya kalau agama yang baru muncul, pemimpinnya, pelopornya, foundernya, penganjurnya dengan orang-orang di sekitarnya berjuang untuk eksisnya agama itu. Untuk eksisnya agama itu. Tetapi kalau agama itu sudah eksis menjadi besar, nah baru pengikutnya bisa memetik buah dari hasil perjuangan para pejuang yang mendirikan agama tersebut. Apalagi pemimpin-pemimpin agama kemudian hari, ya, bisa menikmati hasil buah dari perjuangan para foundernya, para pendiri atau penganjurnya.
Karena agama memiliki kekuatan hukum, kekuatan politik, kekuatan sosial, memiliki kekuatan massa. Kalau massanya banyak, maka orang-orang yang seagama pun juga akan menikmati, saudara. Akan ikut menikmati keuntungan menganut agama tersebut, saudara. Jadi kalau pendirinya dan para orang-orang di sekitarnya berjuang habis-habisan, nah nanti para pengikutnya kemudian hari, penganut agama itu kemudian hari baru menikmati hasilnya. Apalagi rohaniwannya. Karena agama memiliki kekuatan sosial, politik, hukum, massa, nyaman jadinya. Agama yang menjadi besar memiliki kekuatan hukum, politik, sosial, ekonomi, massa, bisa dipetik buahnya, dinikmati di bumi ini. Apakah kekristenan juga begitu? Yesus berjuang, murid-murid berjuang, Rasul Paulus berjuang. Setelah kekristenan eksis, apakah kemudian lalu orang Kristen sekarang ini menikmati kenyamanan hidup di bumi? Apalagi rohaniwannya. Bisa, bukan enggak, bisa. Kalau kekristenan menjadi agama seperti agama pada umumnya. Tetapi bisa tidak jika perjuangan yang dimiliki Yesus dan perjuangan yang dimiliki para rasul-rasul itu perjuangan yang sama yang kita lakukan. Kalau Petrus berkata, sebab saudara-saudaramu di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama, artinya kita memiliki perjuangan yang sama. Dulu berjuang, dulu tidak nyaman, hari ini pun kita berjuang dan kita tidak nyaman di bumi. Kalau perjuangannya sama. Nah, sering kita membayangkan saudara-saudara sekalian bahwa perjuangan orang-orang Kristen pertama itu menghadapi aniaya. Jadi memang mereka menderita. Sekarang sudah tidak ada lagi aniaya, jadi tidak perlu menderita. Itu salah, keliru, saudara. Perjuangan yang dimaksud maksud Petrus ini bukan perjuangan melawan penguasa dunia yang persekusi, yang mempersekusi, persekusi maksud saya, yang menganiaya mereka. Perjuangan melawan iblis yang mau mempengaruhi kita untuk memiliki cara hidup anak-anak dunia, bukan cara hidup anak-anak Allah. Iblis yang tidak menginginkan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Ini loh masalahnya, saudara. Jadi musuh utama itu bukan darah dan daging, kata Paulus. Bukan. Memang pada zaman itu orang-orang Yahudi mencoba untuk memunahkan kekristenan. Karena kekristenan itu dianggap mengganggu agama Yahudi. Dan mereka merasa dengan menganiaya orang-orang Kristen, mereka sedang membela Allah. Ada pahala kalau menganiaya orang Kristen, menyakiti dan kalau bisa memunahkan agama Kristen. Jadi penganiayaan itu luar biasa, saudara, membawa penderitaan yang luar biasa. Tetapi itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya melawan iblis. Dan semua orang Kristen di seluruh dunia ini mengalami ini.
di sepanjang zaman dan di segala tempat. Jadi kalau perjuangan saudara dan saya beda, kita tidak mewarisi kekristenan yang benar. Kami. Ini menunjukkan adanya komunitas orang percaya yang memiliki pergumulan yang sama sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau boleh saya ringkas, dan ini penting, ini terkait dengan apa yang telah saya kemukakan di pertemuan terdahulu, saudara. Pergumulan terberat orang Kristen adalah bagaimana menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah bukan hanya sebuah sebutan, tetapi sebuah perjuangan untuk berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau saudara merasa menjadi anak Allah karena beragama Kristen, yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu ke gereja, itu tidak tepat. Itu pengertian yang miskin dan dangkal, saudaraku. Menjadi anak Allah itu keberadaan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Ini perlu perjuangan, saudaraku. Perjuangan. Karena kita mengenakan kodrat dosa. Sekarang harus mengenakan kodrat ilahi. Kita berjuang, saudaraku. Jadi dalam doa Bapa kami ini jelas mengisyaratkan bahwa orang percaya mengalami pergumulan yang sama. Pergumulan murid-murid Yesus yang meneruskan karya salib, karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Pergumulan yang juga kita alami. Saya percaya bahwa Tuhan menghendaki kita memahami hal ini dengan benar, saudaraku. Banyak orang tidak tahu. Sehingga pergumulan dan perjuangan mereka itu hanya untuk hal-hal yang bersifat fana. Fana. Hanya bagaimana lulus sekolah, kuliah, punya ijazah, menikah, punya anak. Akhirnya hidup wajar seperti manusia lain. Loh, apa bedanya anak Allah dengan bukan anak Allah kalau begitu, saudara? Apa bedanya? Orang percaya yang dewasa akan bersikap bersaudara dengan semua orang percaya. Walaupun berbeda denominasinya. Tembok organisasi dan denominasi tidak boleh membuat sekat yang membuat kita memandang asing orang percaya lain. Saya setuju tidak semua orang Kristen itu benar, oke. Saya mengerti tidak semua gereja itu benar, saya mengerti. Bisa. Tetapi saudaraku, kita harus mengerti adanya gereja yang tidak kelihatan. Artinya orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, saudara. Yang tidak dibatasi oleh ruangan, waktu, suku, bangsa, liturgi. Tidak dibatasi pula oleh sistem organisasi. Pasti ada orang-orang yang memang diperkenan oleh Allah. Menjadi anak-anak Allah yang berkarakter Kristus. Kita tidak boleh sembarangan ya saudara
menuduh orang itu sesat, bidat, tidak boleh sembarangan. Siapa kita, ya saudaraku, bisa melegalisir penyesatan atas seseorang? Saya mengerti bahwa banyak pengajaran sinode saya yang tidak sesuai dengan sinode tetangga saya. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama persis, pasti ada perbedaan, ada friksinya kalau dibenturkan. Tetapi di sana pasti ada orang-orang yang juga serius berurusan dengan Allah. Nah, suatu hari nanti, saudara, orang-orang ini akan diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Nah, baru tahu Anda dari mana? Saya dari GPIB. You dari mana? GKI. You dari mana? Saya dari GSKI. Yang itu dari Katolik. Yang sana dari GPPS. Sana dari GBI. Dan seterusnya. Ada orang-orang yang pasti memiliki kesungguhan mengikut Tuhan Yesus dan mereka menjadi bagian dari gereja Tuhan yang tidak kelihatan itu. Yang diangkat bukan denominasinya, bukan gedungnya, tapi manusianya. Dari sekian banyak umat dalam satu denominasi, pasti ada orang-orang yang layak dimuliakan bersama dengan Yesus. Jangan karena perbedaan 1-2 butir lalu kita mengecap masuk neraka. Temannya setan, anak setan. Memang tidak menggunakan kata setan, tapi kalau orang sudah menyesatkan sesamanya, sesat siapa yang menyesatkan kalau bukan si iblis? Etika dunia saja tidak pantas, saudara. Etika dunia. Saya pernah mengatakan apakah hari ini orang-orang Protestan setuju dengan ajaran orang-orang Katolik? Tentu banyak orang Protestan yang tidak setuju dengan butir-butir pengajaran di gereja Katolik. Lalu apakah orang Protestan berkata Katolik itu sesat? Juga orang-orang Katolik melihat orang-orang Protestan, apakah orang-orang Katolik setuju semua ajaran gereja Protestan? Tentu tidak. Ada yang tidak klop, friksi jika disandingkan atau dibenturkan. Tapi apakah orang Katolik berkata Protestan sesat? Tidak. Karena kita hidup di dunia yang beradab, yang memiliki etika. Kalau etika dunia saja tidak kita junjung, saya tidak tahu etika apa yang kita mau pertontonkan di dunia ini atau di mata orang-orang dunia. Ada gereja yang tidak kelihatan. Ya jujur saja dulu waktu saya masih muda, saya kalau memandang denominasi lain dengan mata sebelah. Saya sudah stereotip ya, a priori apatis begitu memandang ajaran gereja lain. Dan puas kalau saya bisa menyerang lewat khotbah saya atau tulisan buku saya. Puas ya, dengan kata-kata yang keras. Dan saya pernah diwawancarai oleh pendeta Gilbert Lumindong dan saya mengatakan, saya minta maaf untuk kata-kata yang tidak patut. Saya tidak minta maaf atas apa yang saya ajarkan. Sebab yang saya ajarkan itu menurut saya pasti benar. Menurut saya pasti benar. Menurut saya, menurut Anda ya terserah. Kalau saya ditanya kenapa you yakin ajaran you benar ya? Karena saya berubah. Kok tahu? Ya tanya orang sekitarku. Tapi tidak perlulah itu pembuktian. Saya merasa saya diubah luar biasa oleh kebenaran yang saya pahami. Yang kedua, saya melihat orang-orang di sekitar saya berubah nggak?
Orang-orang yang bersama saya bukan 1, 2, 3 tahun, sudah 10, 15, 20 tahun, bahkan ada yang lebih. Mereka bukan orang-orang yang hanya lulus SD atau SMP, saudara. Pengacara, profesor, doktor, praktisi hukum, dokter, pendidik, pejabat pemerintah, hakim, jaksa. Tentu saja itu bisa menjadi indikator yang dipertimbangkan. Nah, dulu saya suka menyerang. Seperti battleship, kapal perang. Dan itu salah. I realize that I was wrong. Saya sadar saya salah. Saya harus minta maaf untuk banyak pendeta yang dulu saya sakiti dengan kata-kata saya. Oh tentu, saya tidak setuju dengan ajaran mereka yang tidak sesuai dengan yang saya pahami. Oh saya tidak setuju. Tetapi adalah santun kalau tidak mengucapkan kata-kata yang melukai. Ya, karena kita gereja yang tidak kelihatan. Suatu hari di pengadilan Tuhan kita akan melihat orang-orang Kristen dari berbagai denominasi akan menjadi satu. Tentu bukan karena denominasinya, bahkan saya yakin bukan karena ajarannya semata-mata atau doktrin gereja itu. Tetapi kebenaran kesucian hidup yang dimiliki masing-masing individu dalam berinteraksi dengan Allah. Dan mereka menjadi orang-orang yang layak dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Gereja yang kelihatan, yang dipisahkan oleh denominasi, doktrin, dan liturgi terpecah-pecah. Bahkan bisa konflik antar gereja itu sendiri, konflik antar individu dalam organisasi gereja itu. Sebab memang mereka adalah orang-orang berdosa. Pekatores, orang-orang berdosa. Tetapi gereja yang tidak kelihatan adalah gereja yang di dalam kepercayaan, persekutuan, dan kesatuan umat yang telah dibenarkan dan disucikan oleh darah Yesus, yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tentu di sini sulit membuat parameter atau ukuran atau menunjukkan indikator-indikatornya. Tetapi pasti dijumpai orang-orang yang menjaga hidupnya dari setiap kata yang dia ucapkan, dari setiap tulisan di media sosial, dari setiap kalimat di dalam pesan-pesan gadgetnya, di setiap renungan hati, keputusan dan pilihannya selalu berkenan kepada Allah. Gereja yang tidak kelihatan ini menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Yang pasti hidupnya menyenangkan hati Allah. Dan orang-orang dari berbagai suku bangsa, dari berbagai tempat, bahkan yang hidup di zaman yang berbeda, memiliki unsur atau chemistry yang sama dalam sikap dan tindakan-tindakan, yaitu mengacu pada tindakan dan perbuatan Yesus. Semua seperti Yesus. Dan kita mau menjadi bagian dari gereja itu. Saya ada di sinode gereja ini. Gereja Suara Kebenaran Injil. Tetapi GSKI ini satu kali akan terkubur. Semua gereja akan terkubur. Semua denominasi akan terkubur. Hanya ada satu gereja, yaitu gereja yang tidak kelihatan dari orang-orang yang takut akan Allah. Gereja-gereja yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu.
Dan mungkin kita hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, dari suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya, kultur yang berbeda, tetapi memiliki karakter yang sama, karakter Kristus. Yang diperjuangkan oleh setiap individu sejak zaman Yesus. Rasul-rasul dan kita dengan perjuangan yang sama. Jadi jangan memandang bahwa orang-orang Kristen perjuangannya melawan penganiayaan, orang-orang yang melakukan persekusi atau penganiayaan kepada mereka. Itu bukan musuh utama. Alkitab berkata musuhmu bukan darah dan daging. Musuhmu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat. Yang mengkondisi dunia menjadi jahat, mempengaruhi kita tidak memiliki karakter Kristus, agar dikloning memiliki karakter anak dunia. Itu perjuangan kita. Jadi kalau zaman gereja mula-mula orang Kristen teraniaya, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menikmati dunia sama sekali. Dunia tertutup. Mereka hidup dalam penderitaan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang diharapkan dalam hidup ini. Yang ada hanyalah penderitaan. Tapi mereka menjadi orang-orang saleh. Dan Alkitab berkata penderitaan membuat mereka berhenti berbuat dosa. Hari ini saudara, kita tidak mengalami penderitaan. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita bisa menikmati hidup dengan nyaman, meraih sebanyak-banyaknya kesukaan dari dunia ini? Hasil karya Yesus dan rasul-rasul, kita memetik buahnya hari ini. Kekristenan bukan agama, tapi jalan hidup. Jalan hidupnya Tuhan Yesus. Jalan hidupnya Tuhan Yesus. Waktu saya masih muda, saya sering nyanyikan lagu ini. Jemaat nyanyikan lagu ini. Tapi sekarang sudah jarang terdengar. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, nyanyikan bersama. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah, meskipun banyak susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, saya mau iring Yesus.
sampai selama-lamanya. Penderitaan kita bukan karena kita sedang mengalami masalah keuangan, ya, atau karena kita sedang bingung, ya, mikirin pembangunan gereja, atau karena kita memiliki kegiatan sosial yatim piatu. Perjuangan kita juga bukan karena kita besuk dari pagi sampai sore, sore sampai malam lagi. Itu bukan sesuatu yang sulit, saudaraku. Saya sudah menjalani ini bertahun-tahun. Berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat pagi, sore khotbah, besok lagi sampai pagi, ya. Saya sudah menjalani juga hidup dalam pelayanan yang berat di daerah. Tapi tidak perlu diceritakan itu, bagaimana jalan kaki 1,5 jam, melewati lumpur-lumpur, tengah malam melewati kuburan dengan perasaan takut. Saya masih muda waktu itu. Makan hanya daun singkong karena tidak ada nasi, saya mengalami. Tetapi itu bukanlah penderitaan yang berat. Jadi jangan berpikir itu penderitaan berat. Belum. Penderitaan berat waktu kita pikul salib, sangkal diri tiap hari. Bagaimana kita mengenakan hidup sebagai anak Allah. Hidup sebagai anak Allah dengan karakter Kristus. Ini yang berat, saudaraku. Jadi jangan memindahkan, saudaraku, perjuangan yang benar dengan perjuangan yang tidak benar. Gereja itu bisa menjadi karir buat saya. Bagaimana saya berjuang lalu gereja menjadi besar. Setelah besar banyak jemaat, banyak kolekte, banyak uang. Lalu saya bisa memiliki fasilitas. Ya, apa bedanya dengan karir? Jangan merasa itu sebagai satu perjuangan. Perjuangan itu melawan kuasa gelap dan roh jahat. Itu penderitaan. Kalau kita tidak merasakan penderitaan seperti itu, ada yang salah dalam hidup kita, ada yang keliru. Ada yang salah. Akhirnya setelah kita menjadi pendeta, kita hanya cari nafkah. Tapi kalau perjuangan kita seperti Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, jika perjuangan kita adalah perjuangan seperti rasul-rasul, seperti yang dikatakan juga oleh Petrus, bahwa kita menghadapi penderitaan, yaitu ketika bergumul melawan kuasa kegelapan. Yang mau meletakkan landasan di dalam diri kita untuk menjadi foothold tempat berpijaknya. Wah, ini tidak mudah. Gereja yang kelihatan itu realitas dunia. Ini menyangkut fisik gereja dan organisasinya, tapi gereja yang tidak kelihatan ini realitas rohani. Persekutuan orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Kiranya kita merindukan suatu hari waktu kita menutup mata, kita akan bertemu dengan orang-orang saleh dari berbagai suku bangsa. Wah, luar biasa. Keindahan yang tidak bisa dibayangkan waktu itu, saudara.
Kalau saudara memperhatikannya, orang-orang Kristen yang benar-benar murni itu memiliki sentuhan yang sama. Saya kira kalau Bapak Ibu usia di atas 40, 50, 60 tahun sudah bertemu dengan banyak orang Kristen dari berbagai suku, bangsa, kelompok, golongan, denominasi, saudara bisa mengaminkan yang saya katakan. Beda denominasi, beda suku, beda bangsa, beda tempat. Tapi ketika bertemu ada sentuhan yang sama. Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi saudara bisa merasakan. Orang ini beda. Saya sering menggunakan kalimat ini. Memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Tidak berduri. Teduh. Tidak berduri. Tidak menyakitkan. Tidak menyakiti orang lain. Disakiti tapi tidak menyakiti. Dilukai tidak membalas melukai. Tidak menonjolkan diri, sebab ketika kita menonjolkan diri, kita melukai orang yang tidak menonjol. Tidak memanjakan perasaan sendiri, karena kalau kita memanjakan perasaan kita sendiri, kita pasti mengorbankan perasaan orang. Roh yang lemah lembut dan tenteram, saudara. Kiranya saudara memiliki nurani yang diasah, yang bersih, untuk bisa mengerti apa yang saya kemukakan ini. Kiranya kita menjadi realitas rohani gereja yang tidak kelihatan. Menjadi persekutuan yang unik yang dikatakan oleh Paulus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah sebabnya Yesus menggunakan kata kami, Bapak kami, Bapak kita semua. Di dalam kata itu juga termuat bahwa pergumulan hidup orang percaya di sepanjang zaman tetap sama. Bapaknya sama, tuntunannya sama untuk membawa setiap orang percaya menjadi anak-anak Allah, berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Indah, saudaraku. Kalau saudara merasa sendirian, lonely, saya ingatkan engkau punya saudara. Bukan saudara seagama Kristen, banyak orang seagama tapi tidak dalam satu roh. Pasti ada Yudas-Yudas, bukan saudara. Tapi jangan coba-coba mengatakan orang lain bukan saudaramu. Karena Allah yang berhak menyatakan itu. Ya, jadi kalau ada orang sembarangan, dia bukan saudara kita, dia sesat. Hati-hati, jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Sebab Allah yang melegalisir, yang mensahkan kita ini anak-anak Allah atau bukan. Aku tidak kenal kamu, Tuhan yang mensahkan. Yesus yang mensahkan, bukan manusia. Dan ada orang-orang yang akan diakui sebagai saudara-saudara bagi Yesus. Menjadi bagian dari anggota keluarga kerajaan surga. Saudara tidak sendiri. Mungkin saudara di tempat jauh dari kota besar. Mungkin sudah tidak pernah diperhatikan oleh sinode, oleh ketua wilayah. Saudara sebagai pendeta maksud saya. Mungkin engkau juga tidak pernah tahu bagaimana masa depanmu. Tapi engkau bagian dari keluarga Allah. Engkau bagian dari keluarga Allah ini. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan dari daerah yang tidak pernah bertemu muka dengan saya. Muka dengan muka. Suatu hari kita akan bertemu di kerajaan surga. Mari kita menjaga kekudusan, kesucian. Mari kita setia mengabdi kepada Tuhan.
Dan kita akan sama-sama pulang ke surga. Menjadi bagian dari kata kami yang semua menjadi anak-anak Allah, Bapa di surga. Amin. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.